Kenapa Afghanistan diperebutkan? Tidak sedikit orang yang bertanya kenapa Afghanistan diperebutkan. Apakah karena ada tambang besi, tembaga, emas, dan litium senilai 14.000 triliun? Taliban adalah ISIS dalam bentuk yang lain. Terlepas mereka baru saja mengusir AS dari Afghanistan. Jika ISIS memiliki tentakel dan afiliasi Taliban tidak memiliki tentakel apapun, kesamaannya adalah Taliban dan ISIS sama-sama menghalalkan yang haram, atau dalam istilah fikihnya adalah istihlalul muharramat. Basis Taliban dalam mencari uang adalah menjual opium, yang mungkin saja jualan mereka itu sampai di tangan remaja-remaja kita dan merusak mereka. Taliban memiliki adat yang dinamakan dengan bashabazi, semuanya adalah an-nisa lil injab wasibyah lil mut'ah. Maksudnya adalah mereka berpandangan bahwa perempuan untuk disetubui dan melahirkan anak, sedang anak laki-laki untuk bersenang-senang dengan istilah la'bul gilman atau mencumbu anak-anak remaja. Anak-anak laki-laki itu diperlakukan seperti budak. Mereka dibebaskan saat usianya sudah 18 tahun. Surat kabar Al-Ain Al-Ikhbariyah mengabarkan Taliban menganggap gadis-gadis berumur 15 tahun ke atas dan para janda yang tidak lebih dari 45 tahun sebagai ghanimah dan akan diambil sebagai budak seks. Demikian juga Sky News Arabia memberitakan hal yang senada. Kita bisa mencoba untuk tidak mempercayai berita-berita ini. Masalahnya adalah geng rape atau pemerkosaan berjamaah sering dilakukan oleh Taliban dahulu sebelum kembali berkuasa. Terlepas dari perjuangan mereka bersama sekutu-sekutunya yaitu Iran, Cina, Rusia, dan Pakistan, tidak terlihat Taliban ini memiliki pegangan agama apapun kecuali nafsu birahi, baik kepada perempuan maupun kepada kekuasaan. Ini adalah istihlal atau menganggap halal yang haram. Istihlal oleh para ulama dianggap sebagai satu di antara amalia kufur. Semua yang terjadi kepada pejuang Taliban ini, baik dukungan kepada Taliban maupun kepada pemerintah Ashraf Ghani yang lalu, adalah perebutan jalur ekonomi, tidak lebih dari sekedar itu, dan tidak ada urusannya dengan isu agama apapun. Walaupun tidak bisa dielakkan bahwa kadang-kadang ikut serta dalam percaturan ekonomi sebesar ini pun mempunyai andil dalam mengusir para imperialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Juga tidak bisa dihindari bahwa pengusiran AS dan sekutunya ini seringkali juga melahirkan penjajahan gaya baru, minimal dalam bidang ekonomi. Tapi ingat, ekonomi dan sumber-sumbernya adalah kehidupan bagi negara dan penduduknya. Jika sektor ini direbut dan dikuasai oleh pihak asing, itu sama saja satu bangsa sedang dijajah luar dan dalam. Seperti kekayaan litium yang dimiliki oleh Afghanistan, konon litium ini bernilai setara dengan 14.000 triliun. Memang terdengar hebat dan luar biasa, namun harus diingat bahwa pengembangan sumber daya alam selalu mensyaratkan adanya logistik, seperti jalan, kendaraan, stasiun, pengisian bahan bakar dan perbaikan kendaraan, rel kereta api, pengisian bahan bakar kereta api, layanan perbaikan, layanan dan pemeliharaan, persediaan air mengalir dalam jumlah besar, dan sistem pengairan. Juga tidak ketinggalan yang harus ada adalah fasilitas besar-besaran berupa kelistrikan yang andal. Agaknya oleh Cina ini sangat disadari. Seperti biasa, Cina akan menghadiahi orang-orang Afghanistan dengan jalan, rel kereta api, pembangkit listrik, dan pengembangan sumber daya air. Hadiah ini betul-betul akan diberikan 100% made in China, alias semua dikerjakan oleh orang-orang Cina yang memang sudah terbiasa dilakukan. Rumusnya mungkin adalah jika di suatu negara Cina mau investasi besar-besaran, maka sudah pasti negara penerima investasi itu juga harus menyetujui deployment orang-orang Cina besar-besaran ke sana. Kemudian setelah itu, penambang Cina akan mulai mengembangkan sumber daya Afghanistan, konsentrat biji, dan seterusnya, yang kemungkinan besar akan digali oleh para pekerja kontrak Cina, memakai kereta api buatan Cina, dikerjakan oleh pabrik peleburan Cina, dan berbagai privilege lain dari Cina. Dengan cara seperti ini, yang mendapatkan keuntungan besar adalah Cina, sedangkan Afghanistan hanya mendapatkan bagian kecil. Kok bisa? Ya bisa. Jika suatu bahan diproduksi, pasokannya melebihi permintaan, maka harganya akan turun. Jika semua mineral di Afghanistan diproduksi sekarang, nilai bersihnya paling-paling akan mencapai ratusan juta dolar, bukan triliunan apalagi lebih. Setidaknya saat ini tidak ada permintaan litium yang tidak dipenuhi oleh pasukan yang ada saat ini. Juga tidak ada permintaan yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dengan meningkatkan produksi litium.
dari sumber yang sudah ada, yang sudah dikapitalisasi seperti yang ada di Chili, AS, Cina, dan Argentina. Anda bisa bayangkan, Cina yang adalah penguasa tambang lithium worldwide akan mendapatkan keuntungan 4 kali lipat. Mendapatkan keuntungan investasi, keuntungan penyerapan tenaga kerja bergaji tinggi, keuntungan membeli lithium dengan harga murah, dan tambah menguasai lithium sedunia. Artinya, lithium bukanlah hal utama yang membuat AS, Cina, Rusia, Iran, dan India cawe-cawe dalam urusan Afghanistan. Richard Boucher, asisten Menteri Luar Negeri AS, menyatakan menstabilkan Afghanistan adalah agar dapat menjadi saluran hub antara Asia Selatan dan Tengah agar energi dapat mengalir ke selatan. Sudah jelas ini adalah masalah perang ekonomi, karena selanjutnya Richard Boucher menyatakan agar negara-negara Asia Tengah dapat keluar dari dua kekuatan, yaitu Cina dan Rusia. Ini bisa Anda temukan di berbagai macam buku dan artikel seperti buku Russia, China, and the United States in the Central Asia, Prospect for Great Power Cooperation in the Shadow of Georgian Crisis yang ditulis oleh Elizabeth Wishnick. Bacalah Russia Times edisi 5 Februari 2011. Di situ ada judul besar bahwa Rusia menginginkan pangkalan militer di Kyrgyzstan. Kenapa Kyrgyzstan? Karena Kyrgyzstan, tepatnya di pangkalan udara Manas, adalah titik transhipment utama bagi pasukan AS dan pasokan dari AS ke Afghanistan. Sepenting itu posisi pangkalan Manas dan Afghanistan sampai terjadi penggulingan kekuasaan dari rejim pro-AS ke rejim pro-Rusia di Kyrgyzstan. Setelah rejim pro-AS pimpinan Bakiev digulingkan oleh rejim pro-Rusia pimpinan Oton Bayeva, pangkalan udara AS di Manas ditutup, sedangkan Rusia membukanya di Kant Air Base. Apa bedanya Rusia, Cina, Iran, dan AS? Bedanya adalah Amerika Serikat sudah terbiasa menjadi imperialis. Harga yang ditawarkan oleh mereka adalah harga penjajah kepada negara jajahan. Mereka menjadi kaya dengan genosida dan penjarahan melalui kolonialisme, neokolonialisme, dan perang tanpa akhir. AS tidak menjadi kaya dengan menawarkan kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan kepada negara pemilik sumber daya alam. Rusia, Cina, India, dan Iran bukanlah negara yang mudah bisa ditundukkan dengan menampilkan agresi militer di negara tetangga. Pendudukan AS yang selama ini berlangsung di Afghanistan mencerminkan kegagalan para ahli strategi politik dan militer Barat menghadapi realitas geopolitik yang baru. Padahal di era ini agresi dan pendudukan tidak diperlukan untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Cukup dengan membackup pembangunan sebuah negara dengan syarat dan privilege yang ketat, seperti keistimewaan pemeriksaan bandara dan pelabuhan internasional, maka negara penerima kredit akan terjajah dari segala sisi ekonominya. Lalu apa alasannya mereka memperebutkan Afghanistan? Alasan utama pendudukan AS ke Afghanistan adalah pembangunan pipa melalui Afghanistan dan mengambil gas alam dari Turkmenistan ke India dan Pakistan. Cadangan gas alam Turkmenistan adalah yang terbesar keempat di dunia. Makanya Kanada dan 44 negara barat mendukung pendudukan ini. AS pernah mencoba membangun jaringan pipa dengan mendekati Taliban, tapi gagal total. Taliban digulingkan lalu dibentuklah pemerintahan boneka. Untuk tujuan ini, Amerika Serikat mendukung pembuatan pipa Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India yang biasa disebut dengan TAPI Pipeline. Ini adalah langkah ekonomi AS untuk menghadapi kekuatan ekonomi Rusia, Cina, dan Iran. Setelah itu, logika kemenangan Amerika Serikat lewat TAPI Pipeline yang ingin memblokir Iran dan Rusia sirna bak ditelan bumi. Pengaruh Rusia di Turkmenistan semakin kuat. Proyek pipa gas alam Nabucco milik AS dan Uni Eropa gagal total. Sekarang Anda telah mengerti bahwa kehebatan Taliban mengalahkan Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat bukan karena taktik Taliban yang hebat, juga bukan karena pasukan AS kalah oleh pasukan Taliban, tapi karena seluruh urusan perpipaan AS dan Barat telah keok oleh gerakan pipanya Rusia plus Iran dan Cina. Bagi Rusia, pipanisasi adalah untuk pundi-pundi cuan yang nilainya luar biasa banyaknya. Sedangkan pangkalan militer dipergunakan untuk menjadi jalur penjualan senjata yang sangat mudah, juga troop deployment yang nyaris tanpa halangan. Istilahnya adalah Logistic Support Facility of the Russian Navy, yang bagi Kremlin bukan saja mendatangkan keuntungan finansial, melainkan juga pengaruh politik internasional.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subscribe dan like, karena dukungan terhadap upaya enlightenment dan keilmuan adalah satu bentuk jihad literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuang.